Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jumat ini merupakan Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sambutlah bulan suci Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Bagaimana caranya? Yaitu pertama dengan niat dalam hati kita, bahwasanya kita tanamkan dalam hati kita bulan Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memuliakan bulan suci Ramadan. Karena kalau kita beranggapan diri kita ini adalah orang yang bergembira, sukacita dengan kedatangan bulan suci Ramadan, maka kita wajib memuliakannya. Pertanyaannya, bagaimana cara memuliakan bulan suci Ramadan? Yaitu menghiasi dengan amal-amal soleh. Kalau seandainya di luar Ramadan selama kurang lebih 11 bulan sholat biasanya masih di rumah, niat dalam hati Ramadan tahun ini sholatnya wajib ke musola, wajib ke masjid. Kenapa? Kalau sholat sendiri pahalanya cuma 1. Kalau berjamaah pahalanya berapa? 27 derajat. Kita sholat sendiri 27 kali, tetap lebih utama sholat sekali dengan berjamaah. Di luar Ramadan kita hanya sholat 5 waktu. Maka kita niatkan di bulan Ramadan tahun ini kita tambah sholatnya dengan sholat sunnah. Kenapa? Karena kalau seandainya kita melaksanakan kewajiban, melaksanakan hal-hal yang wajib di bulan suci Ramadan, dilipatkan ganda menjadi 70 kali lipat. Bagaimana dengan ibadah sunnah? Ternyata Rasulullah memberikan kabar gembira kepada kita. Kalau seandainya kita melaksanakan ibadah sunnah di bulan suci Ramadan, Allah jadikan pahalanya seperti pahala wajib. Enak banget. Sholat wajib yang 5 waktu dilipatkan ganda 70. Sholat sunnah, tarawih, qobliyah, ba'diyah, tahajud, witir, sholat duha, itu pahalanya seperti wajib di luar bulan suci Ramadan. Tuh nikmatnya bulan suci Ramadan. Apabila di luar Ramadan kita kalau sedekah setiap hari Jumat doang, itu pun kalau pas lagi sholat Jumat ada tromol keliling. Maka di bulan Ramadan kita niatkan dalam hati kita, setiap hari, setiap malam kita akan bersedekah. Biasanya setiap musola masjid itu ada tromol keliling juga tuh. Setiap mau ada orang kultum atau pas lagi jeda antara sholat tarawih dengan sholat witir. Nah itu kita isi. Kenapa? Karena sedekah yang diberikan di bulan suci Ramadan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila di luar bulan suci Ramadan kita jarang baca Quran, jarang tadarus, bahkan gak pernah khatam. Bahkan tahun kemarin tuh kita gak sempat menghatamkan Al-Quran gara-gara pandemi corona. Maka niatkan dalam hati kita tahun ini wajib menghatamkan Al-Quran. Udah punya niat belum dalam hatinya mau menghatamkan Al-Quran bulan ini? Insya Allah harus punya niat. Jangan bilang niat doang. Niat itu udah berpahala, apalagi menjalankannya. Ramadan Karim, marhaban ya Ramadan. Bahwasanya bulan Ramadan ini bulan istimewa.
keistimewaan Ramadan itu sampai-sampai Rasulullah SAW menunggu kedatangan bulan suci Ramadan. Kenapa Rasulullah itu menunggu? Karena bulan Ramadan bulan penuh barokah. Rasul itu menunggu dengan apa? Setiap memasuki awal bulan Rajab, itu Rasul itu berdoa kepada Allah. Siapa yang hafal doanya? Yang sering dibacakan salawat sebelum maghrib biasanya tuh, Allahumma barik Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tetapi kalau sendiri, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini doa Rasulullah. Rasul itu berharap supaya Allah itu memberikan barokah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Dan Rasul pun berharap semoga umurnya disampaikan di bulan Ramadan. 2 bulan menjelang bulan suci Ramadan, Rasul itu sudah berdoa kepada Allah supaya umurnya dipanjangkan. Karena kenapa? Kalau kita bergembira saja nih, Ramadan datang bergembira kita, maka Allah akan haramkan jasad kita masuk ke dalam neraka. Allah haramkan jasad kita ini, kulit kita tersentuh oleh api neraka. Itu baru gembira doang. Kira-kira kita bergembira apa enggak nih? Bergembira enggak? Bergembira. Kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh sukacita, penuh dengan kegembiraan. Yang bajunya biasanya jelek kalau sholat, ganti pakai baju yang paling biasanya nggak pernah pakai peci. Yang biasanya pecinya nggak pernah dicuci, Ramadan dicuci, bukannya diganti, dicuci. Kecuali kita punya rezeki lebih, kita beli yang baru. Biasanya kalau sholat di luar Ramadan nih kagak pernah pakai minyak wangi, maka kalau Ramadan pakai minyak wangi, tetapi pakainya pas malam aja. Kenapa malam aja? Karena kalau siang memakai wangi-wangian pas lagi sholat, pas lagi puasa, itu hukumnya makruh. Jadi kalau taraweh, makanya di mushola al-mutaqin ini disediakan. Nah, ini disediakan. Tujuannya apa? Agar orang yang tidak punya ini bisa memakai ini. Jadi ketika sholat sampingnya itu nggak terganggu, justru malah tambah khusyuk. Nih, minyak wangi, murah harganya, ya. Kita lanjut. Hadirin yang dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya setiap akhir bulan Sya'ban, Rasulullah SAW itu mengingatkan. Rasulullah mengingatkan kepada siapa? Para sahabatnya. Untuk apa? Agar sahabatnya itu tidak lalai, agar sahabatnya itu tidak lupa bahwasanya bulan Ramadan, bulan istimewa penuh barokah itu akan datang. Jangan sampai kita lalai. Jangan hanya tidur aja di bulan suci Ramadan, sayang. Ingat nih anak remaja nih, jangan hanya tidur aja, harus fokus. Kenapa? Ramadan itu bulan barokah. Awalnya aja rahmat, di pertengahannya aja ampunan, di akhir bulan Ramadan itu pembebasan dari api neraka. Yang hebatnya lagi nih, ketika malam pertama di bulan Ramadan itu dibuka seluruh pintu surga. Pintu surga semuanya dibuka, tidak ada satupun yang ditutup. Pintu neraka diapain? Ditutup semuanya, dan tidak ada satupun yang dibuka. Yang hebatnya lagi nih, wasufidati syayatin, semua setan itu diikat, semua setan itu dibelenggu agar mereka tidak bisa menggoda manusia. Pertanyaannya, kenapa manusia sifatnya ada yang berbuat maksiat masih di bulan suci Ramadan, masih ada yang berbuat dosa di bulan suci Ramadan? Jangan salahkan setannya, karena kenapa? Setannya udah diikat, udah dibelenggu. Berarti jangan-jangan manusianya lo sudah mensifati sifatnya setan. Balik. Oleh sebab itulah
bulan Ramadan ini setiap pagi dan sore itu ada suara memanggil, ya bagiyal khair akbil wa ya bagiyal syarr aqsid. Wahai orang-orang yang ingin mencari kebaikan di bulan suci Ramadan, carilah kebaikan itu dengan segera. Dan bagi manusia yang mencari-cari, yang ingin berbuat dosa dan kemaksiatan dan kejahatan, aksir, kata Rasulullah. Di dalam suara itu aksir, kurangi, berhenti. Kalau seandainya, hadirin sekalian, di bulan Ramadan ini saja seorang manusia tidak lagi diampuni dosanya oleh Allah, kapan lagi? Kalau seandainya pada bulan suci Ramadan saja manusia itu tidak mau hijrah kepada arah yang lebih baik, kapan lagi? Karena jangan sampai kita termasuk manusia yang dilaknat, manusia yang sengsara, sebagaimana doanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Siapakah dia? Yaitu manusia yang mendapati bulan suci Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, sehingga Allah jauhkan diri dia, dan dia apabila meninggal dunia maka dia akan dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Di bulan akhir bulan Sya'ban ini kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, menguatkan iman Islam kita, memberikan panjang umur serta sehat walafiat kepada diri kita dan keluarga kita, sehingga kita bisa optimal menjalankan ibadah-ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.